yakfir ya'dil kan gitu. Mungkin Allah bersikap adil atau dia mengampuni. Tapi tidaklah seorang itu dibebankan karena orang lain kan gitu. Iya, benar, benar. Nah itu ya. Tapi contoh gini, Bah. Sesuatu yang kita mungkin berpikir itu nggak akan kejadian. Tapi karena disebutkan itu untuk penegasan bisa nggak? Gini, Bang. Yang jelas Al-Quran bunyinya tidaklah seorang itu ditimpa karena perbuatan orang lain gitu. Jadi setiap kita itu laha maka sabat wa 'alaiha maktasabat. Enggak ada seorang itu diazab karena orang lain, maksudnya ada bunyi satu khitab tadi ya, khitab yang tadi itu tentang bahwa tidak mungkin orang akan menanggung itu, kayak kan? Ya kan? Itu ranah ketidakmungkinan yang Abang pikirkan kan. Sekarang gini, contoh saya bilang satu contoh yang ketidakmungkinan, tapi untuk bentuk penegasan tetap akan kita lakukan. Kita ngomong misalnya, demi aku dapatin itu si wanita itu, badai aja, tsunami aja, ku renang demi dapatin dia. Tujuannya apa? Bukan tentang, nggak mungkin bang tsunami, matilah dia. Bukan tentang, nggak mungkin bang tornado dilewati terus dia terbang nyangkut di pohon. Bukan tentang itu. Omongan yang tadi hanya untuk memuatkan segini loh effort aku untuk dapatin dia. Jadi ibaratnya di ayat tersebut Anda bisa berpikir ketidakmungkinan, tapi Allah ingin ingin mau bilang bahwa seazab ini mereka yang tidak mau menerima kebenaran bahwa akulah yang patut disembah. Bahkan kalau ada dosa orang lain pun ku kasih ke dia. Paham maksudnya? Seperti saya ngomong tadi, ketidakmungkinan ketika kita berpikir orang akan berenang melewati badai, berenang di tsunami gitu demi dapatin cinta seorang wanita. Nggak mungkin. Tapi itu penegasan untuk menunjukkan, woi, seserius ini aku loh. Itu juga Allah mau bilang, seazab ini loh kalau nggak mau sembahku. Seazab ini loh kalau nggak mau nyembah aku. Kalaupun ada dosa orang yang udah kelar aku azab, nah dosa itu ke siapa? Ke kamu yang mau nyembah aku. Karena mereka itu sifatnya apa? Kekal di neraka kan? Jadi kekal di neraka, siksa nggak itu doang. Kalau ada yang udah selesai, siksanya kemana? Ke dia lagi. Mohon maaf Bang Daman, saya nggak maksud apa-apa, tapi saya nggak sependangan dengan itu, karena jelas ayatnya bahwa seorang itu tidak memikul dosa orang lain gitu. Ya adapun nanti Allah melipat gandakan azab, yaf'alu ma yasha kan gitu. Dia melakukan apa yang dia kehendaki. Benar. Yang menjadi masalah konteks Al-Qur'an itu gimana? Bukan konteks Al-Qur'an, khitabiah. Itu kan ada yang sifatnya hakikat, ada sifatnya imanen, ada sifatnya abstrak. Contoh abstrak apa? Malaikat. Ada yang tahu malaikat bagaimana? Contoh gini. Satu ulama berpendapat malaikat memiliki 70.000 sayap. Satu ulama berpendapat 50.000 sayap. Mana yang benar? Dua-duanya benar. Kalau jadi saya baca ayatnya lengkap. Ya, saya baca ayatnya lengkap di surat Al-Isra ayat 15, bunyinya begini. Manih tada fa innama yahtadi li nafsi wa man dhalla fa innama yadhillu 'alaiha wa la taziru waziratu wizra ukhra wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula gitu. Terus gimana tuh? Iya, ini khitabnya kan enggak walaupun orang dia sifatnya menanggung azab orang lain gitu. Iya. Ya, orang nggak akan menanggung azab orang lain gitu. Iya, orang tidak akan menanggung dosa orang lain gitu. Tidaklah seseorang itu menanggung dosa wizra ukhra gitu, wizranya orang lain gitu. Benar. Sekarang gini, Abang tahu dalam konteks kalau ilmu badi, balaghah, ma'ani dan segalanya, ilmu kinayah kita bilang, tahu nggak ini yang namanya qarinah mani'ah, tahu nggak? Gimana itu Bang? Gimana itu? Makanya mengartikan Al-Quran itu kan ada metode dan rumus. Contoh gini, qarinah mani'ah yang membawaki pikiran kita itu ke arah bahwa ini bukan makna sebenarnya. Contoh saya ngomong ke Abang. Kalau saya ngomong ke Abang bahwa aku tadi melihat kambing di hutan, itu kambing beneran apa bukan? Beneran. Kambing beneran apa bukan, Bang? Saya ngomong, aku ngelihat kambing di hutan, itu kambing beneran apa palsu? Enggak, poinnya gimana Bang? Watammat kalimat rabbika gitu. Jawab dulu. Biar aku bilang qarinah gimana. Aku melihat kambing di hutan itu kambing beneran apa bukan? Saya tahu qarinah, tapi kalau seandainya di qarinah ayat ini beneran kan dengan ayat mana? Qarinah ayat tersebut belum ada yang mati, belum ada yang sampai surga. Tugas kita makhluk di bumi hanya untuk tahu esensinya.
Kecuali kita udah mati, kita ini berada di surga ya. Kita berada di surga ya, Bang. Misalnya kita berdua nih ada di surga nih. Aku debat nih sama kamu nih. Debat nih sama kamu. Enggak debat, enggak debat. Enggak, misalnya debatnya di surga, kita udah di surga nih bareng-bareng lagi ngadem, ya kan? Aku bilang nih, Abang nyaksiin bahwa di neraka itu orang Yahudi dan Nasrani ternyata enggak mengikut menikmati dosa orang lain gitu. Ya, enggak bebanin dosa orang lain. Terus aku bilang, enggak, semua dilimpahkan ke mereka kok. Pasti Abang nggak bawa dalil. Pasti Abang langsung ngajak saya, nih yuk kita ke neraka. Tuh tengok tuh. Tuh mereka tuh nggak ini. Karena apa? Udah kejadian. Sekarang masalahnya Abang masih hidup. Saya masih hidup. Diberitakan tentang sesuatu yang seperti itu. Bukankah itu untuk ihzar saja? Bukankah untuk iska saja? Arti iska apa? Menakuti. Untuk mewujudkan ini bukan kejadian sebenarnya. Yang Abang baca itu bukan kejadian sebenarnya, tapi iska seperti yang saya baca. Artinya apa? Setakut inilah kalau kamu salah pilih Tuhan. Bisa dipahami. Makanya saya harus ngerti dulu Bapak Abang tuh karinah maniahnya. Karinah paham Bang, paham. Alhamdulillah Bang tercerahkan. Iya. Karinah maniah di sini Abang belum mati, kita belum di neraka. Gini, Abang belum mati, kita belum di neraka, belum tahu ahwal di neraka itu bagaimana. Kita belum tahu, dua-duanya dia belum tahu. Anda mengatakan dengan sepasti itu bahwa mereka nggak akan menanggung. Saya tanya, udah ke neraka belum? Kan gitu. Saya bilang, mereka pengertian daripada dalil tersebut bahwa mereka akan menanggung, ya, mereka akan menanggung siksa daripada orang Muslim yang udah kelar tadi. Kamu juga akan tanya ke saya, udah ke neraka belum? Karena belum kejadian. Enggak gitu Bang. Kan enggak serampangan itu. Ranah esensi yang keluar di situ bahwa seberat itu azab Allah, bukan itu kejadian sebenarnya, apa enggak? Iya gini Bang Ajin, tidak seserampangan itu menurut saya. Karena kan memang kita sama-sama nggak tahu, tapi apakah kita mau mengatakan Allah tidak tahu? Dan tentu kita berhukum dengan ayat Allah kan. Nah bunyinya begitu. Laha makasabat wa 'alaiha maktasabat wa la taziru waziratu wizra ukhra. Berarti gini. Berarti lalu tadi yang katakanlah mentaksis ayat ini itu di dalam hadis ya begitu ya. Bang Daman ya. Saya juga tidak baca itu hadisnya bagaimana. Sehingga ayat dalam Al-Qur'an itu ditaksis dengan hadis begitu. Bang, iyalah. Atau ayat Al-Qur'an itu mengambil hukum. Tentang zakat aja 50 ribu hadis untuk periwayatan bab zakat saja. Kurang lengkap ya kira-kira Al-Qur'an. Al-Qur'an ini kira-kira kurang lengkap gitu ya. Kok kurang lengkap? Itu ijmal. Beda dengan tafsil. Tahu metode ijmal dan tafsil nggak? Contoh saya bilang. Ada dua orang nih yang tafsil. Tadi taksis Bang. Kalau tafsil saya oke. Kalau tafsil kan dia menjelaskan. Tafsil hadis. Iya, kalau tafsil. Tapi kalau pada konteks taksis ini Bang, kalau tafsil ya udah, tafsil itu untuk mentaksis yang ijmal. Paham kan? Kalau arti ijmal dan tafsil paham dulu. Kalau nggak paham itu ya Anda nggak akan tahu maksud tafsil mentaksis ijmal. Contoh, Anda ngomong dengan Bro Mehlul, Anda tanya resep buat kari apa? Mehlul ngomong resep buat kari beli bawang, beli kol, misalnya beli kol, air sediakan, panci, dia bilang ngomong 4 tuh. Tanya sama Daman, buat kari gimana? Oh itu nanti kalau kamu punya bawang itu potong-potong, suwir-suwir kecil-kecil, terus itu agak direbus sedikit, ya. Terus kalau seandainya kamu nanti airnya jangan kebanyakan, 12 mili misalnya dan segalanya. Apakah Melul bisa disalahkan? Enggak. Metode saya tafsil, metode dia ijmal. Dua-duanya lengkap, bedanya satu pokok, satunya perincian. Nabi Muhammad memiliki hak penuh kalau untuk tafsil oke Bang. Kalau tafsil kan kalau tafsil dia tidak mohon maaf dalam tanda kutip, dia tidak bertentangan gitu. Kalau di sini bunyinya tidak menanggung, lalu tadi ada ungkapan, saya juga harus cross check dulu itu kan. Ada ungkapan bahwa azab orang mukmin ditimpahkan kepada Yahudi Nasrani. Ini perlu ditelisik lagi. Itu kan bukan tafsil, tapi masalahnya iya, gini, Bang. Berarti kan itu izin Bang Daman. Berarti itu kan bukan tafsil, tapi taksis gitu. Jadi menasakh yang awalnya firman Allah mengatakan tidak ditimpahkan, di sana dikatakan ditimpahkan dalam hadis tersebut begitu. Bang dalam badi ma'ani balaghah qarina. Kalau udah tahu itu insyaallah. Jadi artinya makasih Bang udah tercerahkan. Saya turun dulu ya.
Sudah zuhur tempat saya. Oke bang. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ibaratnya kalau dari saya tuh gini, kita belum di neraka, kita belum di surga. Tapi yang tadi diberitahukan bukan ranah kejadian sebenarnya yang mau saya bilang. Ulama ketika berikhtilaf, tingkat pikiran ulama bukan Daman dan bukan Anda, tingkat mereka mereka bahkan mengistiqra dan mengumpulkan. Kita ada kayak gitu, nggak ada. Anda baca satu ayat, Anda kekeh dengan ayat itu. Saya dapat satu pengertian, saya kekeh dengan itu. Mereka enggak. Ketika mereka itu jumhur, adanya qal di dalam satu pendapat, mereka itu enggak itu kemudian mentasihkan diri sendiri, tergantung bagaimana ranah dalil yang dikeluarkan. Misalnya kayak tadi saya bilang, Anda belum ke neraka, saya belum ke neraka. Anda mentasihkan segala sesuatu yang menurut Anda itu udah benar. Enggak bisa. Enggak, bukan menurut saya. Jangan bilang menurut saya. Saya dari tadi tidak berpendapat. Gini. Menurut siapa? Gini. Izin Bang Daman, saya dari tadi tidak berpendapat. Sama sekali tidak. Saya hanya membaca ayat. Bahwa firman Allah, apakah Anda mengatakan Allah tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan? Kan nggak mungkin begitu. Allah tahu segala sesuatunya di mata Allah itu tidak ada yang mustakbal gitu. Tidak ada. Tahu nggak? Kan begitu. Taksisat gini. Kayaknya Anda kurang ngerti taksisat deh. Gini. Saya ngomong nih. Pada satu waktu intinya Al-Quran dianulir dengan hadis gitu kan. Dianulir gimana? Iya, itu kan taksis. Kalau gini, coba gimana? Bang, ya udah, anggap saja Al-Quran menjelaskan semuanya. Bolehkah Al-Quran segini kalau menjelaskan semuanya? Nggak usah jauh, 13 rukun sholat. Coba cari di Al-Quran, ada nggak? Untuk rukun sholat juga baik Bang. Untuk para ulama mazhab juga rukun sholat kan berbeda. Ada ulama yang kami dapati cuman izin Bang. Kalau kita yang cuman 6 kan begitu ya. Nah kalau kita lihat yang 6 itu, kalau saya nggak keliru Hanafiyah ya, begitu ya Bang namanya. Nah di Hanafiyah itu cuman satu yang dia Al-Fatihah, takbir, Al-Fatihah, terus berdiri, rukuk, sujud. Satu lagi apa ya? Saya lupa. Nah kalau itu juga dalilnya bisa diambil dari Al-Quran semua. Di antaranya faqra'u ma tayassara minal Qur'an, aqama sholat, warka'u ma'roki'in, wasjudu waqtarib gitu. Ya, itulah konsep Al-Quran, membahas tentang sesuatu yang sifatnya pokok. Karena itu menjadi ibadah, menjadi tazkirah, zikir, hafalan. Kalau banyak banget dibahas semuanya, nggak ada yang mau hafal, nggak ada yang mau berzikir, nggak ada yang mau baca gitu. Makanya sifatnya ijmal gitu. Nggak usah jauh. Di dalam sholat tidak membahas itu rukun 13. Tapi ulama mengumpulkan. Ketika dia mengumpulkan sesuai standarisasi, mengambil jalur itu, akhirnya menemukan, oh Hanafi menemukan seperti ini, Imam Malik menemukan seperti ini, Imam Syafi'i mengumpulkan seperti ini. Apakah ketiganya salah? Tidak, mereka udah sesuai metode, cuma beda pemikiran. Apakah perbedaan pendapat umatku di sini bukan tentang yang ilmu kita Bang. Mereka yang mereka yang benar-benar dari gitu. Nah makanya saya bilang yang Anda omongkan tadi kan itu ikhtilaf ulama, tapi Anda yakin dengan satu ikhtilaf kepada percaya penuh itu nggak bisa. Karena apa? Itu ranah abstrak. Contoh gini, saya tidak bicara yakin atau tidak yakin Bang Daman. Saya tidak ada bicara yakin tidak yakin. Saya hanya gini, kekeh itu yakin Bang, kekeh itu yakin. Gini Bang Haman, adapun menghargai pandangan orang lain, tentu kita sangat-sangat menghargai gitu. Ya, cuman menghargai. Contoh gini Bang, Anda ngomong yang tadi Anda bilang bahwa tidak akan menanggung. Oke. Nah itu makanya saya pertanyaannya, Anda menyalahkan yang saya sebutkan padahal itu adalah pendapat ulama. Tidak ada siapa yang menyalahkan siapa. Siapa yang menyalahkan siapa? Bang Daman, siapa yang menyalahkan siapa Bang Daman? Bang Daman ada yang bisa menyimpulkan, bro, enggak ketika beliau ngomong bahwa itu ya orang tidak akan menggantikan. Itu menunjukkan apa? Anda kekeh bahwa ini benar gitu. Jadi gini ya. Ini kan teman-teman sekalian. Sedikit ini saya ingin menengahi ya. Jadi antara perdebatan keduanya ini sebenarnya di luar dari konteks pertanyaan tadi ya. Yang dia tanyakan kan hadis. Bagaimana maksud hadis? Apa tadi? Bahwa akan datang hari kiamat sekelompok orang muslim datang membawa dosanya. Kemudian dosa itu ditimpakan kepada orang Yahudi dan Nasrani, kan begitu. Itu hadis ya. Kemudian
tadi Bang Andi ngejelasin ayat di mana seseorang itu tidak akan berdosa atas kesalahan orang yang lain. Jadi maksud daripada hadis itu tidak bisa dibenturkan dengan ayat tersebut karena beda konteksnya. Ayat itu menjelaskan tentang benar bahwa seseorang yang melakukan kejahatan maka dosa atas orang yang melakukannya, tidak kepada orang yang lain. Namun hadis yang katanya hadis tersebut yang dikatakan sekelompok orang muslim akan membawa dosanya lalu ditimpakan kepada orang Yahudi dan Nasrani, itu yang harus kita cari tahu apa makna hadis tersebut. Dan hadis itu bukan pentaksis ayat tersebut. Nah, jadi ada Anda ini saya bilang tadi, saya belum dapat kayak Bang Melul bilang. Saya mau bilang bahwa Bang benar apa yang Anda bilang itu benar, tapi itu nggak masuk ke tema daripada ayat ini dengan tema yang hadis ini beda gitu. Nah, sekarang sama-sama kita Bang Daman, Bang Andi atau siapapun yang paham masalah hadis itu suruh speak up. Saya sendiri tidak paham, tapi tadi saya coba searching ada nggak hadis itu ya. Ternyata ada memang hadis Bukhari, hadis Muslim itu nomor 4791. Cuman saya tidak paham bagaimana maksud daripada hadis tersebut. Mungkin kalau ada yang paham, ayo. Ranahnya ke iska doang. Nakut arti itu gini. Seazab itu mereka. Paham nggak maksudnya seazab itu mereka? Artinya bukan itu soal kejadian. Para ulama saja diam. Kok kita yang ribut? Para ulama aja segala yang sifatnya itu khabari ataupun itu masih belum jelas bagaimana itu surga, bagaimana itu neraka. Ulama aja diam. Kita ngapain ribut? Karena yang ributnya itu ketika orang meyakini satu sisi yang belum pernah terjadi. Dia belum mati, dia belum ke surga, tapi dia yakin. Itu yang jadi masalah. Tapi ranah iman. Ranah iman. Kalau begini sudah paham Ustadz Daman. Artinya bahwa hadis itu bisa dikatakan untuk mengabari sebegitu dahsyat siksaan kepada orang Yahudi dan Nasrani nanti, begitu ya. Sampai-sampai ada sekelompok muslim membawa dosanya dan dosa itu ditimpakan kepada mereka. Maka makna hadis itu adalah menggambarkan sebegitu dahsyatnya siksaan kepada orang Yahudi dan Nasrani nanti, bukan pula memahaminya dengan benar-benar akan terjadi seperti itu. Soal itu para ulama saja ada majhul, ada jumhur, ada kil, ada kal, semua mereka langsung bilang wallahu a'lam karena abstrak itu. Belum ada yang sampai tanya. Oh begitu. Tapi yang alhamdulillah ulama mengiska kita, Bang Daman. Oke. Mengiska kita kejadiannya seadat ini mereka gitu. Udah. Berarti begini ya, Bang Daman, bisa direpresentasikan dengan kalam Imam Suyuti yang lain ya. Yang kata Imam Suyuti itu ad-dunya sijinul mukminin. Ada ingat nggak itu? Bahwa dunia itu penjara bagi orang mukmin. Sedangkan bagi orang kafir itu surga. Mungkin bisa kita cocokologi dengan kalam tersebut ya, bahwa yang ingin dijelaskan kok dunia ini penjara bagi orang mukmin, padahal orang mukmin banyak yang kaya. Tuh lihat di Dubai itu jadi raja-raja, orang bos-bos, kok dibilang penjara. Bang Mehlul Idana. Ngomong dulu ya, saya ngambil cas. Lanjut ngomong sama Bang Mehlul. Ya Bang Andi. Boleh dibacakan sedikit aja gimana bentuk matanya Bang? Kalau boleh. Kalam yang Imam Suyuti tadi? Bukan, yang tadi yang hadisnya orang Nasrani ya, sehingga orang Nasrani sama orang Yahudi itu tertimpa. Tuh kan beliau nggak paham esensi, beliau langsung kejadian, paham nggak Bro Mehlul? Beliau itu ini kejadian ini tadi saya cuma searching sekilas untuk memastikan ada nggak hadis tersebut ya. Ada ternyata. Boleh Bang Andi buka 4 Bang Andi 4971 hadis Muslim ya. Tadi saya cuma memastikan karena memang saya baru dengar juga tentang hadis tersebut Bang Andi. Bro Melu di sini udah azan. Lanjut dulu ya, saya sholat dulu. Siap. Bang Damon di mana sekarang? Rumah mertua. Di Jogja masih? Ya. Yoi.
Oke, kita tunggu Bang Andi baca hadisnya dulu. Aku kawin enggak baju ini hanya dilah. Cim aja lah. Kawin itu. Kem Ahmad kaji mak sembayang ni. Lanjut. Belum ini. Gimana Bang Andi? Udah dibaca hadisnya? Baju doang. Nggak. Nih. Gimana Bang Andi? Masukin sini ya. Langsung keluar. Amal angkatnya. Halo Bang Andi. Iya, sebentar Bang, sebentar. Halo Bang Andi. Iya. Gimana? Iya, Bang. Udah dibaca hadisnya? Sabar. Iya, masih dibaca Bang. Oh ya. Ada sejadah. Ada ini. Assalamualaikum Tengku. Ilong putri lebah sino ada eno pukun kawate semayang lehu bah. Londra siapa? Nah, ini Bang. Ini Bang. Ini ya. Nah, izin saya baca kalimat ini. Qala yaji'u yaumal qiyamati nasun minal muslimina. Datang pada hari kiamat manusia-manusia dari orang-orang muslim bidzunubin dengan dosa-dosa amsalil jibali seumpama gunung-gunung begitu. Fayakfiruha Allahu, maka Allah mengampuninya. Ini sampai di situ lahum begitu. Sudah wayadauha ala Yahudi wan Nasara, dan meletakkannya atas Yahudi dan Nasrani. Maka yang pertama, H itu lebih dekat kepada siapa? Wayadau, dan dia meletakkannya. Dosa apa itu? ya? Meletakkannya dosa yang dibawa oleh, yang diampuni oleh Allah tadi. Kalau tadi kepada orang muslim sudah diampuni, wayadauha, dan meletakkannya alal Yahudi wan Nasara, terhadap orang Yahudi dan Nasrani. Hanya itu yang menjadi, kalau dia seandainya terputus sampai di situ, dan meletakkannya dengan dosa-dosa alal Yahudi wan Nasrani, bukan bidzunubil muslimin, kalau saya melihatnya begitu Bang. Karena yang lebih aman gitu. Bukan jadi apa yang bahwa gini, ya dosa-dosa tetap dosa-dosa, tetapi bukan bimakna dzunubil muslimin, tapi wayadauha bidzunubin, dan meletakkannya yaitu dosa-dosa itu, dosa-dosa siapa? Bukan berarti bidzunubil muslimin gitu. Ya dosa-dosa mereka alal Yahudi wan Nasara gitu. Berbeda keadaannya. Dan ahsibu anna qala Abu Ruh la adri mimma syakku gitu. Bahkan Abu Ruh mengatakan aku nggak tahu dan dalam keadaan ragu gitu. Maka dia ditanyakan, qala Abu Burdah fahaddatsu bihi Umar bin Abdul Aziz faqala abuka haddatsaka hadza anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qultu na'am. Jadi betul ini dari Umar bin Abdul Aziz mengatakan ini memang dari Nabi. Tetapi pemahaman yang disampaikan bahwa orang Yahudi menerima itu tidak dijelaskan keterangannya. Hanya bahwa Umar bin Abdul Aziz mengatakan na'am hada min nabi. Tapi pemahaman bahwa
Muslim dosa-dosanya ditimpakan kepada Yahudi, saya nggak ada keterangan itu. Bahkan yang berbicara demikian, ahsibu anna qala Abu Ruh la adri mim masyak, dalam keadaan ragu juga gitu. Kata-kata wazunubin, saya mau tanya dulu. Kata-kata wazunubin, Anda mengatakan itu istiqnaf apa ataf? Izin Bang, tadi terputus suaranya Bang. Kata-kata wazunubin gitu. Wazunubin itu ke Nggak ada ataf wa. apa istiqnaf? Nggak ada wazunubin. Jadi? Nggak ada. Saya baca ulang ya. Wayado'aha gitu. Wayado'uha, mohon maaf. Nah, oke. Yaumal qiyamati. Waw istiqnaf atau memang langsung waw ibtida. Arti kalau ibtida sudah pembahasan baru. Iya. Berarti Kalau saya menilai istiqnaf sebagai ibtida. masih kelanjutan pembahasan tapi dengan apa kita bilang ya? Dengan dalil yang lain. Tergantung kepada kita kan emang maknanya. boleh waw ibtida pada fi'il Ustaz Aman. Dia paling waw istiqnaf kan? Nah, coba kita. Berarti masih ada korelasi dengan Nah, itu dia mau saya bilang. Kalau itu istiqnaf berarti ada korelasi sama ke belakang. Nggak masuk kepada pembahasan baru. Makanya ilmu penalaran Al-Quran itu nggak sebatas baca ini mengartikan gitu, enggak. Kalau itu istiqnaf beda cerita, kalau itu tidak beda cerita, kalau itu ataf beda cerita. Iya, tapi kembali Bang Kembali Daman, ke mana? Al-Quran bahasa Arab, kita nggak bisa kembali ke bahasa Indonesia. Izin Bang Daman. Soalnya Al-Quran itu turunnya di Ciamis. Bang Daman penguasa Rum, izin lah ngomongnya satu-satu santai aja gitu. Jadi kembali ke kalau saya melihat bahwa Al-Quran mengatakan tidak dibebankan itu seseorang terhadap orang lain gitu. Wallahu a'lam bishawab. Bahkan yang bicara ini juga dia ragu gitu. Sebagaimana saya ragu juga gitu. Wallahu a'lam bishawab. La adri itu Iya. untuk mengatakan bahwa para ulama saja diam. Artinya mereka nggak mau menebak. Bisa jadi ini kejadian sebenarnya, bisa jadi ini iska saja. Artinya seazab itu mereka kejadian sebenarnya. Wallahu a'lam. Makanya para ulama mengatakan bisa jadi orang langsung diampunkan oleh Allah. Bahkan para ulama dalam qalnya mengatakan bisa jadi kalau Allah mau orang yang tidak beriman masuk surga, orang yang beriman masuk neraka itu kalau Allah mau masih bisa. Cuma itu karena keadilan Allah tidak mungkin berlaku seperti itu. Untuk menunjukkan bahwa konsepsi yang akan terjadi di sana kita cuma bisa menebak, kita belum mati dan belum sampai di sana. Ulama aja diem, kita yang ribut. Itu yang lucu. Enggak, siapa yang ribut Bang Daman? Izin Bang Daman tolonglah. Diksi dari tadi Bukan soal ributnya Bang. Saya udah ngomong soal kejadian sebenarnya. Saya bukan meyakini penuh itu kejadian sebenarnya. Yang saya mau bilang bahwa Nabi ingin memberitahukan bahwa seazab ini orang yang tidak menyembah Allah, Yahudi dan Nasrani yang mengingkari Allah. Cuma esensinya saja yang mau saya bilang. Tapi Anda kekeh ini Bang nggak masuk, mereka nggak akan menanggung. Itu menunjukkan apa? Anda meyakini ada kejadian pasti hal itu. Ini Bang Sedangkan Daman, penyampaian saya bukan kejadian pasti, bukan tentang kejadian pasti, tapi tentang Ini, Bang esensi Daman. hadis. Iya Bang Daman, sorry khobar Anda itu saya nggak tolak, silahkan gitu. Tapi ketika saya ngomong tentang pandangan saya kok seakan-akan saya menolak pandangan, biasa aja lah gitu loh. Saya tidak bilang Anda salah, nggak ada dari tadi nggak ada salah satu pun aku ngomong menyalahkan dan segala macam. Saya nggak ada kekeh, saya hanya menyampaikan bahwa saya kembali bahwa ayatnya bunyinya wala taziru waziratu wizra ukhra. Udah, jadi oke, Ya udah, nggak usah ditambah-tambahin gitu. Masuk ke tema apa kira-kira? Terus hadis yang tadi masuk ke tema apa? Kan dalam taksis mukhassas, dalam diambil khas, ada khas bil khas lagi, ada masuk ke apa namanya tuh apa itu Ustaz Melud? Umum khusus min wajihin, umum khusus mutlak, masuk ke ranah itu lagi. Makanya sistem mustambidah itu nggak sekedar baca dapat dalil. Kita harus tahu umum khusus min wajihinnya. Oh ini umum khusus min wajihin. Oh ini umum khusus mutlak. Gitu. Oh sehingga kita tahu ini umum ini khas. Tapi khas ini nggak masuk ke ranah umum. Oh ini umum nggak masuk ke khas yang ini. Itu pentingnya ilmu usul. Kalau nggak kita punya ilmu usul dalam ilmu mustambidah, ya kita akan menerka gitu. Nah, sekarang saya ingin menengahi ya. Mohon maaf. Sebenarnya kedua-dua dari Bang Andi, dari Bang Daman itu memang sudah tepat penjelasannya. Bang Daman lebih menjelaskan kepada tentang hadisnya. Kemudian Bang Andi justru lebih menjelaskan tentang ayatnya. Jadi hari ini saya sebagai pendengar mendapatkan dua ilmu. Saya memahami ayat yang sudah dijelaskan oleh Bang Andi. Saya juga sudah paham hadis yang dibacakan oleh penanya tadi yang dijelaskan oleh Bang Daman.
Hanya saja dalam penjelasan Bang Daman tadi, Bang Andi seolah-olah ingin mengkritisi karena membentrokkan dengan ayat yang tadi. Sedangkan Bang Daman tidak mengenyampingkan ayat tersebut, namun menjelaskan hadis ini dengan makna yang lain. Nah, sehingga kalau saya simpulkan begini, Bang Andi, ayat yang Bang Andi bacakan itu sangat menambah wawasan dan benar sekali. Akan tetapi hadis yang dijelaskan oleh Bang Daman, menurut pandangan beliau yang dia baca dari pendapat ulama-ulama, bahwa bukan makna hakikat memberikan dosa, mengampunkan dosa muslim, kemudian dosa tersebut diberikan Nasrani dan Yahudi, melainkan itu hanyalah makna gambaran sebegitu dahsyat siksaan kepada mereka. Nah, itu bagi saya yang mendengar mendapatkan dua kesimpulan. Jadi sama-sama bisa saya jadikan sebagai ilmu bahwa benar orang yang melakukan kejahatan itu tidak akan mendapatkan dosa, tidak akan memberikan dosanya kepada orang yang lain, karena siapapun yang melakukannya ya dosa buat dirinya. Sedangkan orang yang dalam hadis tadi itu adalah penjelasannya menggambarkan seberapa dahsyat besar dosa yang akan nanti diberikan oleh Allah kepada orang-orang Nasrani dan Yahudi. Mungkin begitu yang bisa saya simpulkan ya. Jadi saya rasa cukup, jangan bahas itu lagi. Ya, bisa ya. Ini saya sebagai pendengar dan penikmat ilmu doang ini. Jadi satu lagi, sedikit lagi Bang tadi. Boleh. Sedikit lagi. Boleh. Yaji'u kepada muslimin, yaji'u fayakfiru. Wa yado'aha al-yahudu wan nasara. Jadi jelas. Yang lihat. Iya. Jadi belum ada perbedaan pemahaman kan dengan Bang Andi menambahkan itu? Benar, semakin memperkuat gitu. Berarti bukan membedakan ya? Oke. Alhamdulillah berarti sudah dapat ilmunya seperti itu. Kedua-duanya saya rasa benar. Bang Daman sudah menjelaskan hadisnya dengan wawasan baru bagi saya. Bang Andi pun demikian. Jadi terima kasih banyak lah pada kalian berdua. Ini Ustaz Daman, saya mau sholat dulu, siap-siap mau balik ke rumah dulu ya. Nanti kita bisa lanjutin lagi. Oke? Terima kasih banyak Bang Andi juga, yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngobrol lagi Pak Andi. Pak Andin. Cek.
Cek cek Bang Cecep. Assalamualaikum. Salam. Apa kabar Bang Cecep? Baik, baik. Siang yang sunyi ya. Iya. Padahal minggu ini ya. Gimana? Padahal hari libur. Iya iya. Atau mungkin di sini aja yang sunyi. Pak Damannya kemana ini? Udah beres Sholat belum beliau. sholatnya? Salat beliau. Pak Cecep, Pak Daman mungkin udah. Iya, kenapa? mungkin saya belajar ke Pak Cecep yang kemarin itu Bang. Yang semalam coba. Tentang? Mungkin penjelasan Abang itu lebih mudah untuk saya. Enggak, yang relasi itu coba, yang relasi. Saya Nanti buka room aja Pak Andin ya. oke lah. Pak Daman Iya. juga mantiknya bagus. Saya dimarahin terus di sini. Belum kenal aja belum. Pak Daman baik kan. Belum pada kenal aja. Saya dimarahin. Aduh. Ditambah Waduh. kayak Bani typing ini nggak pada paham kalau Iya. kalau muzakarah itu seperti apa gitu. Kan nggak asing kalau buat penggiat ilmu itu. Iya iya. Ini di bawah ini Beda pandangan. saya curiga ini penikmat apa ini sebenarnya? Astagfirullah. Penikmat konflik. Anda jangan berprasangka buruk, Pak. Nggak boleh gitu. Anda berprasangka buruk, Pak. Mereka lagi mau belajar. Bentar, Padaman ini bentar lagi beres sholatnya. Pak Andin disangkanya Oten kalau sama netizen di bawah. Iya, emang saya udah oten nih. Karena Pak Damannya sering debat agama, sekarang nggak tahu ini Pak Daman. Semenjak Saya- tinggal beberapa bulan lalu itu. Saya pokoknya udah jadi oten di mana-mana jadi oten. Orang sok paten. Orang sok paten ya kayak gini lah. Kegiatan di mana sehari-hari Pak Andin? Kami di Batam, Pak. Di Batam hari-hari kami jadi tukang sapu lah. Bersih-bersih tempat yang kotor gitu. Kalau penjelasan Bang Kiki itu, dia itu Surawardi kan. Jadi iluminasi itu memang kurang diterima di kalangan jumhur ya. Kalau tentang pandangan mantiknya gitu. Nah, di kalangan itu kan geng-geng Persia ya. Oh, gitu ya. Bulanan. Ada berapa geng juga aku nggak tahu nih. Nah, Surawardi sendiri dikritik gagasan iluminasinya sama Mullah Sadra, terutama tentang Huduri. Pokoknya saya kalau sama Bang Kiki, silahkan mau bicara apa mantik, secara filsafat lah tepatnya. Tapi nggak usah bawa Huduri, saya bilang. Ketawa dia. Sedikit Bang, poinnya pada Huduri itu gimana? Jadi Pak Aina Matwa lupa sama wajhullah itu gitu. Itu yang dimaksud Huduri. Beda Huduri itu versi secara pragmatis saja gitu ya. Huduri itu ilmu kehadiran.
Tapi kalau dijelaskan sama Bang Kiki, lebih ke a posteriori. Berarti bukan kehadiran dong gitu. Cuman karena dia paham tentang retorika, jadi kita dibuat puyeng gitu kan. Kita dibuat puyeng. Ilmu kehadiran itu kalau pandangan saya gitu, kalau huduri itu diterima, maka al-wilayah itu pun sah. Maka Isna Asyara itu sah juga. Itu konsep al-wilayah ke imamiyah gitu nanti. Bang Andin. Itu ujungnya sebenarnya di situ. Kalau saya masih kurang, 12 itu kurang menurutku. 450 bisa dipertimbangkan lah. Cuman 12 kurang. Nah, di sisi lain, imam yang ke-12 juga kan sebagian Sunni itu kan mengaminkan akan datang kan gitu. Tentang Imam Mahdi itu. Nah, itu apalagi mereka mengambil huduri itu dari ayat yang wala tamasihu ilal mutahharun itu. Tamasahu ya. Tamasahu maaf. Ilal mutahharun. Jadi yang disucikan sama Allah itu ya yang mendapatkan huduri itu. Iya. Saya juga pernah itu, dia ngambilnya dari sini, wa yutahhirukum tatahhira, mutahharun, satu akar kata. Cuman itulah yang mutahharun. Itu kan ahlal baiti. Iya, saya ada 12 jam tuh kemarin itu. Di real di kafe di salah satu kafe di Jakarta. Oh, gitu. 12 jam dari jam 1 siang sampai jam 1 malam itu. Ada yang pecah nggak mejanya? Kenapa? Ada yang pecah nggak mejanya? Nggak ada, cuman menu aja numpuk. Bill aja numpuk gitu. Ada. Jadi yang kalah bayar nggak? Yang kalah? Nggak ada. Ada Ustadz Ali kan kemarin itu. Terus Mata Ali tahu kan? Iya. Itu datang. Cuma berapa jam kalau salah? Cuma 3 jam kalau nggak salah. Terus ada teman saya juga Ustadz Hofi dari Tanjung Murawa, dari Medan. Ngebul aja kepala ngobrolin itu. Saya itu mengkritik beberapa pandangan ulama mantik di timur gitu. Karena kalau kita rangkum kan itu lebih ke paripatetik ya. Jadi seolah-olah tidak ada gagasan baru dalam mantik itu. Bahkan kaidah-kaidah mantik. Ya, kemarin kan kaidah mantik itu kan al-insanu hayawanun natik itu kan dijadikan kaidah utama kan dalam mantik. Dan diaminkan semua mazhab gitu. Maksud mazhab ini mazhab pemikir mantik ya. Itu kan Aristoteles yang bilang. Motif juga sebenarnya. Iya, nature rasional itu kan. Nah, pun tentang pandangan humanioranya gitu. Tiga serangkai ini, Socrates, Plato, sama Aristoteles ini diaminkan sama ulama-ulama pada saat itu. Sehingga masuk ke ranah praktis itu sulit diterapkan itu Pak Andin. Iya. Tidak kesulitan mempraktekkan mantik itu kan ketika dihadapkan dengan realitas. Gitu. Yang dibawakan logika klasik gitu ya. Terus kaidah-kaidahnya itu cenderung beda gitu. Tapi kalau Ustadz
Faisal Khan, karena dia belajar mantik juga, bisa menengahi tuh. Iya. Keren Bang Cecep nih siapa? Rupanya Prop. Oke, Prop. Baik Pak. Keren siapa tuh? Udah lama nggak ngomong. Prop, kalau Prop di Jawa daerah mana? Di Bogor ya? Buana? Iya, saya Jakarta Bogor saya. Kalau nanti Kalau saya nih kan saya kan Pademan tahu nomor saya. Waktu kemarin Pademan nyari jodoh itu kirim aja alamatnya, nanti saya antar. Enggak, nanti kalau seandainya saya bener nikahan, datanglah ke Jogja ya, hadiri. Insya Allah. Nah, Ada nomor saya kan? Coba di P lagi. Saya kadang nggak tahu nama apa yang saya save gitu ya. Hawking dulu itu. Pak Andin ini saudara kita juga Pademan. Jadi sering diskusi juga, cuman tidak punya masa beliau, nggak kayak Pademan. Nggak punya mazhab. Followernya Nggak punya mazhab apa nih? Masa nggak punya masa, nggak punya follower. Kalau Pademan kan banyak supportnya. Oke. Jadi di TikTok ini yang banyak follower dia yang jago itu, Pak Andin. Enggak, memang saya juga oten, orang sok patennya gini. Kenalan lah Pademan. Nah kalau mantik Pademan rapih juga Pak Andin. Iya. Tapi beliau nggak ada waktu untuk ngajarin saya. Masih banyak sibuk ini sekarang. Sibuk debat sama Oten. Iya. Kayak gini ya, kalau dirasain debat sama Oten tuh unfaedah, nggak ada keilmuan yang nambah gitu aja. Enak di room kita dulu. Bukan kajian mantik dia tuh. Enak dulu. Kalau dulu kan banyak hal yang kira-kira wah ini jadi ilmu nih, gitu. Saya sedang merambah ini, Bang Daman, sedang merambah-rambah buta. Belajar mantik gitu. Belajar Gini, mantik. kalau Ini diskusinya sama Bang Kiki Siahaan Pademan. Saya terakhir tertarik ke Syiahnya saya terakhir, bukan ke mantiknya. Iya. Nah, jadi ibaratnya kalau dalam hukum Al-Quran dan hadis, nggak satu ranah sisi mantik dapat hukum, nggak. Banyak sampai ke usul fiqh itu kan bukan tentang pendapat satu orang. Jadi ibaratnya bukan karena rame orang juga, tapi teoritis. Kayak contoh gini, ada sebuah hubungan kubus, yang lain menerka misalnya 23 meter, ya akan tetap kita salahkan. Siapa suruh dia menerka? Ada yang bilang 25 meter, standarisasi lu apa? Sesuai penglihatan gua, tetap salah. Tapi kalau dia, saya menghitung panjangnya sekian meter, tingginya sekian meter, lebarnya sekian meter, setelah saya kalikan mendapati lebar sekitar 56 meter. Apakah kita akan menyalahkan? Karena itu rumus. Itu juga kalau dalam mengambil musambidah satu hukum, misalnya Al-Quran, ya, mustambatnya. Itu bagaimana mekanisme? Enggak semua tentang mantik, enggak semua tentang nahu. Ya, masuk dalam ilmu usul gitu. Nah, nanti ada yang, oh ini masih umum, dikhaskan. Apakah udah bisa keluar dalil? Enggak bisa. Masih harus khas lagi. Contohnya itu gini ya. Kalau kita mau penalaran tentang mustambidah itu, kayak contoh gini. Kita nggak bisa pungkiri ya bahwa hadis Nabi itu adalah perkataan. Sebelum kita masuk ke nanti iskatnya, di diamnya Nabi, sebelum apa itu segala yang terjadi pada Nabi yang orang riwayatkan, jangan sampai ke situ, ke dalil yang nakli dulu, yang dia omongkan, ya, dalil yang dia omongkan aja. Udah, dalil makali namanya, dengan makal, bukan inna makali ya, dalil makalnya dia. Udah. Nah, makal omongan Nabi. Artinya orang kan meriwayatkan omongan. Kadang hari ini Nabi nggak ngomong dengan orang yang sama. Hari ini ngomong dengan orang yang itu, besok ngomong dengan orang yang itu. Bisa jadi dalam satu waktu omongannya sama, tapi pemahamannya berbeda. Tapi justru nanti di umat kemudian hari menjadi dalil. Contoh gini, anggap misalnya saya, nabinya, saya ngomong kepada Bang Hawkins di satu waktu, Bang Hawkins,
itu kalau kita mau gali pondasi 2 meter saya bilang. Oke, Bang Hokin mengamalkan kalau gali pondasi 2 meter. Di hari Rabu saya ngomong kepada Bang Andenisia, itu galinya kayaknya 3,5 meter deh. Kayaknya sering hujan, tanahnya bakal lembek. Udah, di satu waktu umat yang akan berjalan menghamal dua perkataan yang sama-sama sahih keluar dari omongan saya. Satunya 2 meter, satunya 3,5. Jadi tugas umat ini dalam menentukan apa? Adanya rumus. Adanya, makanya misalnya ada konteksi dilalah. Ada, ini masih tentang pondasi umumnya, tentang pengambilannya. Oh, ternyata ada karinah tadi, penanda, ada indikasi, ada dilalah, ada madlulat. Apa madlulahnya? Tentang tergantung kondisi tanah. Kondisi tanah keras maka 2 meter, kondisi kondisi tanah lembek 3,5 meter. Bukan diperdebatkan. Artinya diperdebatkan gini, Bang Indonesia debat dengan saya 3,5 kok. Nabi bilang gitu, saya sesuai dengan periwayatan ini. Oke, saya debat nih. Enggak lah, ini aku punya dalil 2 meter. Padahal jelas-jelas Nabi bilang ingkana misalnya dengan qadiyah yang sifatnya syarat, ya. Dengan syarat kalau seandainya tanahnya lembek. Sama juga ketika adanya yang kita berpaham kontra, ini seakan kontra. Bisa jadi bukan itu pembahasannya. Kayak tadi ayat tadi dengan hadis tadi. Ini dalam satu waktu tentang ini dalam satu waktu tentang ini, udah kelar. Ini dengan pemahamannya, ini dengan pemahamannya. Gitu. Iya. Ini apapun kaidahnya, ini kejahilan saya ya, Bang Daman ya. Saya tetap sulit bisa menerima mau bagaimanapun kaidahnya ketika dalam tanda kutip Al-Quran itu dianulir dengan hadis gitu. Enggak, bukan dianulir. Contoh gini, Anda tahu mekanisme ini enggak? Al-Quran itu kita bahas sistemasi Al-Quran itu tahu enggak? Sistemasi Al-Quran. Al-Quran itu ngomong tentang aku, ngomong tentang dia, ngomong tentang kami. Itu kenapa mekanismenya bisa seperti itu? Pertanyaan saya misalnya, ketika Nabi disuguhkan dengan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra itu sifat kata perintah, baca olehmu. Ya, baca. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sekarang pertanyaan kita, jika disuruh perintah, berarti ada satu media yang ditampilkan. Kalau nggak akan ada perintah. Oke, sekarang saya tanya, Iqra bismi apa yang disuruh baca? Sehingga Nabi ngomong, aku nggak bisa baca gitu. Iqra wa rabbukal Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Alladzi khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Yang jadi masalah itu kalimat perintah. Kenapa diperintahkan? Apa esensi perintah di situ? Nah, itu sedikit sambung tadi. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Alladzi khalaq. Itu khobarnya di situ saya melihatnya. Keadaan yang mau dibaca itu apa? Alladzi khalaq. Sini. Iqra ya Muhammad, Iqra bi ismi rabbik. Alladzi khalaq. Itu yang dibaca. Alladzi khalaqa rabbuka ma huwa. Itu masuk ke ini ya. Tasawuf ini ya, Enggak, bukan bicara tasawuf ya. Gini, ya Muhammad, Iqra bi ismi rabbika. Man rabbika alladzi khalaqa. Mada taqra alladzi khalaqa rabbuk. Nah, itu udah di situ. Kenapa dia harus sebutkan alladzi khalaqa, bukan alladzi ja'ala atau alladzi ar-rahman? Kenapa dia harus sebutkan al-khalaqa? Tentu menjelaskan yang harus dibaca gitu. Oke, menurut Prof. Hopkin, ini ranahnya subjektif nggak penjelasan beliau? Enggak secara gramatika dulu mungkin. Nah, sekarang ini penjelasan saya. Coba dinalar penjelasan saya. Mekanisme Al-Quran menjabarkan tuh gini. Benar, hak daripada khabariyah, kabar tentang Allah Ta'ala, kalam Allah, itu emang dari Allah. Tapi ada sebagai Jibril penyampainya. Ada yang ketiga penerimanya, receivernya, siapa? Nabi Muhammad. Udah, sama seperti saya pemilik kalam utama, saya ngomong aku gubernur. Pak Hawkins adalah sang penerimanya. Kamu receivernya. Bang Hawkins akan menceritakan aku adalah gubernur ataupun dia adalah gubernur. Tetap dia adalah gubernur, ya nggak? Dengan kalam penyampai. Bisa dipahami? Sampai situ dulu. Sebelum kita masuk ke situ.
Apa ini? Contoh, Belum. kalam Allah, Allah ngomong aku Tuhan. Aku Tuhan yang esa. Tuhan ngomong aku Tuhan yang Itu esa. tadi Iqra itu tadi siapa yang ngomong? Iya, itu masuk ke situ. Pahami mekanisme dulu baru masuk ke situ. Kok nggak akan tahu. Enggak, Contoh. enggak gini, Bang. Analoginya nanti terlalu jauh. Mohon maaf saya. Enggak jauh. Enggak jauh. Sabar. Enggak, kembali ke atas. Enggak, kita nggak usah berdebat di analogi maksudnya. Di situ aja konteks Iqra. Bukan di analogi, itu mekanisme Al-Qur'an. Misalnya saya tanya, "Qul huwallahu ahad." Katakan olehmu Muhammad, dia Tuhan itu yang esa. Kalau itu kalamullah, dia siapa? Kenapa harus dia? Kenapa enggak aku adalah Tuhan yang esa? Kenapa harus dia? Kenapa harus kalimat ganti? Ini ayat yang mana dulu? Coba mekanisme pada ayat yang mana? Allah. Benar. Iqra atau Qul huwallah? Ini antum Gini. Iqra Dengar atau dulu. Nanti Iya, sambil kita bilang. Coba Iya, tengahi Iqra dulu. atau Mungkin tahu maksud saya mau bilang apa nih tahu. Iya. Baik. Ya, sebut aja, langsung aja, sebut Iqra itu aja. dimulai dari fil amar dua-duanya. Jadi masih relevan Pak Andin. Baik kul huwallah. Iya, masih relevan. Itu masih diawali dengan fil amar. Nggak apa-apa. Yang masih jadi substansi pembahasan kita Bang Andinesa, yang namanya Al-Qur'an kalamullah, kalamnya Tuhan. Iya. Ketika Tuhan ngomong katakan olehmu dia adalah Tuhan Esa, dia siapa? Rabbuk tadi kalau di situ kan. Kalau Berarti di- Tuhan ngomong ada dia yang lain. Enggak, kalau dia huwallah pada konteks kul huwallahu ahad. Ya Muhammad. Itulah ketika nggak tahu sistemasi Al-Qur'an kayak gini jadinya. Ya Muhammad. Kenapa jadinya? Akan timbulnya sifat menerka-nerka. Padahal para ulama udah capek menjabarkan mekanisme Al-Quran. Contoh gini, Al-Quran kalamullah, kalam daripada Allah. Allah ngomong, kul huwallahu ahad. Katakanlah dia esa. Dia siapa? Contoh ini, perkataan Daman. Ya. Katakanlah dia adalah Daman. Ketika Daman ngomong ke orang, katakanlah dia adalah Daman. Enggak ke aku, ke orang lain. Karena dia, bukan aku. Bukan mutakalim, bukan anak. Kalau aku ngomong, katakanlah aku ini Daman. Fine, orang akan terpaham. Oh, kamu itu Daman. Tapi kalau aku ngomong, katakanlah dia itu Daman. Apakah aku? Bukan, orang lain. Maka saat Allah jika itu berwasaf kepada kalamullah, Allah ngomong, katakanlah dia itu siapa dia? Makanya pentingnya memahami sistemasi Al-Quran. Itkan fi ulumil Quran. Tahu dulu mekanisme sistemasi Al-Quran. Oh, ternyata Iqra itu terjawab. Secara kita tahu mekanisme. Makanya saya tanya tuh, apa namanya itu mekanisme Al-Quran kan sifatnya itu hikayatul qaul, tau nggak hikayatul qaul? Iya, mengisahkan. Maksudnya Ya, gini, oke. Bang Daman maksudnya. Tadi maksudnya Bang Daman bahwa itu memang benar firman Allah, tapi itu yang telah diberikan kepada Muhammad SAW lalu disampaikan kepada yang lainnya. Lalu kadangkali membicarakan tentang dia siapa? Dia yang memberikan kalam tersebut gitu kan. Maksudnya Ya udah, siapa yang ngomong di situ? yaitu kalamullah tetapi diwakilkan oleh Muhammad SAW dalam tanda kutip gitu. Kok Muhammad? Terus siapa? Oh, diwakilkan oleh Jibril. Kalam penyampai itu kita harus tahu nih, kalam hakikat, kalam penyampai, kalam receiver itu beda-beda. Terus Hadis, yang kalam ada apa sih? receiver. Yang ada Hadis, apa kalam sih? receiver. Udah. Penyampai, kalam penyampai hikayatul qaul itu namanya kalam Jibril. Udah. Bukan kalam Jibril, artinya semua berlandaskan daripada Allah. Tapi ada madlulat, makanya ada konsep sidal, ada madlul, ada dilalah. Ya ini Dalam udah lah, kaul. Bang Daman, ini kayaknya udah mafhum lah, ini sesuatu yang mafhum lah. Saya kira begitu. Tapi poinnya pada tadi statement saya bahwa Ya, makanya jangan ngeyel dulu, terima mekanismenya dari awal, tugasnya jawab, baru kita masuk ke situ. Kalau enggak, kalau Anda nggak paham itu, saya nggak tahu jelasin. Oke, lanjut. Baru kita masuk ke Iqra, kok nggak akan sampai gitu. Iya, coba. Nah, mekanisme itu gini. Kalau saya ngomong nih, ya Anda penyampai, aku adalah gubernur. Tolong sampaikan Bang Andinesa, aku adalah gubernur. Bagaimana Anda menyampaikan ke Pak Hawkins? Pasti dengan Oke, kalam. ketahuilah bahwa Daman Al-Mantiki itu gubernur. Nah, ataupun dengan kata dia kan, ataupun dengan menyebut nama kan, dengan orang ketiga kan. Bang Cecep Menunjukkan ketahuilah bahwa Daman Al-Mantiki bahwa dia adalah gubernur. Menunjukkan bahwa konteks kalamullah seperti itu benar. Ya. Itu kalam dari Allah, pemberitahuan semuanya dari Allah. Dengan bihaisu Allah kun fayakun memahamkan kepada Jibril. Tugas Jibril, jika Jibril datang mengatakan dengan kalam Allah. Kalau dengan kalam Allah Jibril datang, katakanlah aku ini esa. Siapa yang sembah Muhammad? Jibril. Bukan Allah. Siapa yang sembah? Jibril. Ketika Jibril ngomong, katakanlah aku esa.
Makanya Jibril dinamakan dengan hikayatul qaul. Arti hikayatul qaul memindahkan bahasa dengan kata dia. Memakaikan damir kata ganti. Oke, katakanlah dia esa Muhammad karena ada kitab dalil di Al-Baqarah mengatakan Jibril adalah guru daripada Nabi Muhammad untuk mengajarkan tentang kalamullah. Itu satu. Nah, karena masuk ke Iqra. Masuk ke Iqra itu cuma kitab. Amar itu sifatnya apa? Itu itla amar apa? Itla amar Istilah amar histambidu lil muhakam kan. Artinya gini, ada mutlak amar itu masuk ke dalam pengambilan hukum. Ketika gini, Nabi Muhammad itu kan ibaratnya begini, ketika disampaikan kepada Anda nih, saya ngomong kepada Anda, misalnya saya Jibril nih, saya ngomong, Muhammad, kapanpun kamu baca, pokoknya bacanya dengan bismillah, paham? Kapanpun kamu membaca, kamu bacanya dengan nama Allah. Makanya bunyi ayat pertama Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Kitabnya di Iqra, itu wahyu pertama untuk kitab. Artinya kitab apa? Ini kitab datangnya hukum. Hukum berlakunya di mana? Bismillahirrahmanirrahim ayat pertama. Artinya apa? Apa yang disuruh baca? Bukan tentang itu. Itu cuma perintah. Perintah saat kamu membaca, baca olehmu dengan nama Tuhan. Artinya apa? Cuma perintah. Kalau kamu baca nanti suatu saat bacanya dengan nama Allah. Nabi Muhammad jawab, aku nggak bisa baca. Pokoknya nggak usah bantah deh. Tetap kalau membaca itu dengan nama Allah. Aku nggak bisa baca. Pokoknya kalau kamu membaca maka bacanya dengan nama Allah. Makanya Bismillah itu khitabnya di awal. Bismillah itu ibaratnya ini. Iqra bismi perintahnya. Bismillah itu apa itu? Perbuatannya. Bukan reaksi. Apa itu? Perbuatannya, Sampaikan dulu. Ada yang mau naik itu Pak Daman yang di bawah mungkin. Siapa? Terus. Silahkan lanjut. Ada Pak Silat Lidah. Santri baru kayaknya. Coba. Lanjut dulu ya, saya mau ini ngecas HP sama mau makan nih, udah siang. Tapi mau lanjut aja. Tuh. Aku tanggung ini Munawan. Assalamualaikum. Aku dengar. Kalau bisa aku tanggapi. Tadi sambung bang pada yang tadi. Udah sampai situ. Aduh. Iya, saya dengar. Lanjut. Iya. Sambung Bang Daman penjelasannya sampai situ terus. Ya udah, Iqra bismi itu menunjukkan apa? Itu kitab dalil. Cuma kapanpun kamu baca ya bacanya dengan nama Tuhan. Iya, oke. Itu tadi kembali ke bahwa kan menanggapi ini tadi kan. Ketika ada hadis atau kalam yang dalam tanda kutip menganul Al-Qur'an itu memang nggak bisa diterima gitu, Bang Daman. Apa? Kalau apa? Ini nggak ditanggapi ya? Nggak perlu tanggapi ya udah. Kalau gitu udah skip. Nggak, maksudnya gimana maksudnya? Iya, tadi kan ini ketika ada kalam dari selain daripada Al-Quran gitu, ketika dia dalam tanda kutip menganulir yang tertulis di dalam Al-Quran, maka dia tertolak begitu, Bang Daman. Memang benar ada kitabnya dalil tuh gini, apabila bertentangan antara hadis dan Al-Quran maka Al-Quran lebih didahulukan, benar. Tapi tahu nggak itu pakai kemana? Coba silakan Bang Daman. Nah, tahu nggak itu pakai kemana? Itu pakainya begini. Masa para hufada, ya, para hufada nih. Para hufada itu para hufada dalil, para hufada Al-Quran, para hufada hadis. Itu ada yang model tuh nggak gini. Misalnya Nabi berkata tuh ngomong gini, yang bener nih. Al-Quran ngomong cicak itu berekor misalnya. Nabi mendukung dengan kata-kata ekornya panjang 3 meter misalnya. Ini misalnya tafsir, biar mudah. Tafsir. Nah, bukan tafsirnya ditafsir oleh Nabi. Barang gini, Nabi Al-Quran ngomong, percaya olehmu, cicak itu berekor. Oke, tafsir Nabi, ekornya 6 meter. Oke. Ada nanti para hufada, ada yang meriwayatkan dengan matan berbeda, ada dengan satu tujuan untuk mentaksis. Ya. Ada yang satu lagi, misalnya mentaksis kayak contoh gimana mentaksisnya? Dengan kata-kata ada satu meriwayatkan gini, aku pernah melihat cicak ekornya putus. Menunjukkan apa? Dia bisa memutuskan ekornya. Itu apa? Taksis, bukan kontradiksi. Tapi yang jadi masalah, ketika hadis itu diteliti, contoh, saya ngomong cicak itu tadi, gini. Sabar. Kan belum, sabar. Itu tidak mentaksis. Itu tidak menafikan ekor punya cicak gitu. Ya udah, saya mau bilang itu. Saya mau bilang di ranah hufada ini ada mengkhianat. Udah sampai ke situ belum ilmu mustalahnya?
Contoh, nih ya, ada 2 hadis nih. Sabar dulu, ada 2 hadis nih, bertentangan, kontradiksi. Nah, cicak ini ngomong, apa cicak? Al-Quran ngomong, cicak itu berekor. Oke, satu hadis, ya kan, ngomong. Satu hadis ngomong, cicak ini ekornya 3 meter. Satu hadis lagi, cicak ini ekornya 8 meter. Kontradiksi nggak? Kontradiksi. Karena apa? Itu ukuran. Jelas. Tapi, dua-duanya membawa dalil riwayat yang sahih. Contoh gini, kamu yang bilang 3 meter, penelitian Hufada di masa tabi'in, kamu ngafal hadis ini, ngambil dari siapa? Oke, saya bilang dari Ibnu Abbas bla 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 sampai Nabi Muhammad. Si yang hafal 8 meter juga bawa dalil riwayat yang sama sehingga kedua-duanya dihukumi sahih. Bagaimana kemudian keduanya itu dipertanggungkan? Kata Nabi, kalau itu kontradiksi dengan Al-Quran, maka yang paling didahulukan adalah perkataan Al-Quran. Cukup pahami bahwa Al-Quran itu tentang bahwa cicak itu berekor. Keduanya apakah ditolak? Diteliti lagi. Apa diteliti? Oke. Sekarang yang meriwayatkan 3 meter ini kamu benar ambil daripada Ibni Abbas nggak? Benar. Kamu ngambil Ibni Abbas nggak yang bilang 8 meter? Benar. Oke. Siapa murid sezaman dengan kamu? Oh, si ini namanya. Apakah kamu sezaman juga dengan dia? Oke. Siapa gurumu? Ditanya nanti sampai ke gurumu. Akhirnya apa didapati? Ternyata dia berbohong. Dia kadzab. Maka contoh gini. Aku orang nggak suka Islam. Maka nanti aku akan menyamar, menghafal juga demi menghancurkan. Menghafal demi menghancurkan. Oh, mereka pernah meriwayatkan hukum ini. Aku hafal juga dengan kalamatan yang berbeda. Oh, dia bawa sibuk Bukhari. Oh, dia coba bawa Ibnu Abbas. Oh, aku juga bawa Ibnu Abbas. Oh, dia bawa sampai ke makal Nabi. Oh, aku juga bilang sampai ke makal Nabi. Tujuan aku menghancurkan. Para ulama pintar. Artinya pintar apa? Oke, siap. Kamu berguru dengan siapa? Dari ini. Guru kamu ngambil dari mana hadis? Oh, dari ini. Oh, kamu ngambil dari mana? Ini, dari ini, dari ini, dari ini. Oh, udah dapat. Oke. Ternyata pas didapati, kamu sejaman nggak dengan dia? Sejaman. Kamu mengakui nggak dia sebagai murid yang pernah ngambil ilmu sama dengan kamu? Kayaknya selama aku mengambil dari guruku nggak pernah ada dia di dalam majelis. Langsung para ulama mentolakkan hadis tersebut menjadinya maudhu'at. Kalau di dalam kitab usul ataupun ghayah usul dinamakan apa? Muqabil tashih menjadi apa itu? Maudhu'at. Ada itu para kayak contoh nggak usah jauh Al-Qur'an ya. Kayak contoh Al-Qur'an dulu. Ketika pada kalam hufadha ada juga yang model kayak itu. Tahu nggak tentang ayat yafdi ada rijlu arba sautuhu ka? Tahu nggak tentang ayat itu? Tentang ada orang yang mengatakan bahwa ada ayat Al-Qur'an yang bunyi seperti ini. Kamu ambil dari mana? Dia si Quraisy itu bilang, "Oh, aku ambil dari orang ini yang sama dengan orang-orang yang diizinkan untuk mengambil ayat Al-Qur'an darinya." Bawa dia nama-nama orang tasih. Ternyata telah dikipin, ini bukan ayat Al-Qur'an, ini pengada-ngadaan. Nggak ada ayat Al-Qur'an seperti ini. Dia sampai ke sejarah itu. Makanya menunjukkan apa? Inilah dalil pentasihian. Ya, jadi dalil yang tadi kalau tertolak di antara hadis dan Al-Quran, didahulukan Al-Quran. Artinya apa? Ulama dikhitabkan dalil oleh Nabi tentang dalil itu. Kalau kamu ingin meneliti ketasihihan hadis, kalau selama dia bertabrak dengan Al-Quran, Al-Quran pegang. Terus baru teliti dalilnya. Kalau ini bertabrak, mana yang lebih duluan, mana yang lebih terakhir, siapa yang meriwayatkan, tanya itu sampai para ulama menanyakan ini murid dari siapa, ini gurunya siapa. Ternyata didapati dia cuma bohong, ternyata dia tidak berguru, sampai ke situ. Iya, ini Bang Daman. Makasih informasinya Bang Daman. Makasih pelajarannya juga. Tapi kembali yang disampaikan kan bahwa apabila ada khobar selain daripada Al-Quran dan itu bertolak belakang, maka dalam tanda kutip ya kita menolaknya gitu. Contoh kayak tadi yang perlu dikaji ulang artinya pada dalil khobar di luar Al-Quran tadi itu perlu dikaji ulang. Jangan sampai dia bertolak belakang karena kita nggak mungkin mengatakan Rasul yang mulia itu Shallallahu Alaihi Wasallam menyelisihi Al-Quran itu gitu, tidak mungkin. Maka contoh kayak tadi khobar tentang bahwa seorang dia ditimpa azab karena perbuatan orang lain gitu. Kalau Allah melipat gandakan azab, oke, berarti jangan sampai pemahamannya demikian gitu, bahwa Al-Quran mengatakan tidak mungkin seorang itu atau tidak menerima seseorang itu yang bukan ia lakukan gitu. Wala taziru waziratu wizra ukhra laha makasabat wa 'alaiha maktasabat. Nah, tiba-tiba ada satu dalil yang secara matan ini harus ditelisik dulu. Jangan sampai kita mengatakan, "Oh iya demikian." Karena saya sendiri yang bukan siapa-siapa ini tidak akan bisa menerima itu.
Nah, konteks ini Bang Daman yang saya mau kerucutkan. Apakah Anda tetap berpandangan bahwa Al-Quran itu bisa dalam tanda kutip ya dianulir oleh khobar daripada enggak dianulir. Sebenarnya hadis ini bukan menganulir. Jadi bukan soal menganulir. Kadang kayak tadi saya udah kasih contoh loh tentang 2,5 berarti gini, izin Bang Daman. Berarti ini ya. Izin Bang Daman, kalau tidak menganulir, izin Bang Daman. Berarti kalau tidak menganulir, maka hadis itu harus diterjemahkan dengan yang tepat gitu. Ya bukan, nyari lagi hadis yang sesatu korelasi. Contoh gini Bang. Kayak bisa bilang, ada satu pokok pembahasan yang besar. Contoh, fondasi rumah. Itu dalil yang sifatnya ijmal. Tiba-tiba didapati dua dalil. Satu bilang 2 meter, bilang 3,5 meter. Antara Al-Quran dengan Ghairul Quran, Bang. Bukan dengan hadis bil hadis, bukan. Al-Quran bi Ghairul Quran. Gitu. Pemilik dasar rumah adalah saya. Yang berpendapat adalah Bro Hokin tentang bahwa ini 2,5 dan Anda di luar bahwa saya si pemilik rumah. Paham maksudnya? Bisa nalar ke situ nggak maksudnya? Enggak, ini aja langsung pada dalil ini. Ya udah, saya bilang apa namanya itu tinjauan hadis, enggak satu hadis langsung dapat hukum. Ya udah, kembali kepada hadis tadi, silahkan ditinjau ulang begitu. Ya udah, tentang hadis tadi kamu udah sampai neraka belum? Kan belum. Tapi yang perlu kita ambil ekstra daripada esensi hadis tersebut bahwa Nasrani dan Yahudi seazab ini mereka. Soal kejadian, wallahu alam, para ulama juga la adri. Gini, Bang Daman, tadi kan jelas poinnya yang disampaikan teman yang bertanya tadi, dan Bang Daman juga mengiyakan bahwa mereka itu dilipat gandakan dengan itu bukan kejadian yang mau aku bilang. Gimana sih cara jelasin ke Abang nih? Gini. Enggak, tadi pertanyaan jelas. Gini. Nanti aja Bang Daman, kita udah Bang Daman, kalau Abang Bang Daman belum selesai. Nanti Abang salah paham menanggapinya gitu. Bukan itu konteksnya. Jadi ketika bidunubil muslimina, dengan dosa-dosa orang kaum muslimin, fayakfirullah, maka Allah mengampuni gitu. Lalu disambung wayadoaha, dan meletak wayadouha, izin, dan meletakkannya alal Yahudi wan Nasara. Lalu tadi disampaikan bahwa diletakkanlah dosa-dosa tersebut yang dilakukan kaum muslimin kepada orang, ya, wayadauha. Wow, itu wow apa? Bang Daman, kapan ini? Bang Daman, izin Bang Daman. Jawab dulu, itu wow apa? Baru kita bisa memutuskan hukum itu. Aduh. Ya apa aduh? Emang kayak gitu. Bukan bahasa Jawa, bukan bahasa Brazil, bukan bahasa Rusia, bahasanya Arab. Putuskan dulu. Wow, itu mau dibawa kemana? Baru nanti dapat. Enggak, bukan itu poinnya Bang Daman. Bukan itu poinnya Bang Daman. Tadi Anda kayak gitu sistemnya. Kayak mana bukan itu poinnya? Emang itu sistemnya. Oke, baik, saya harus mengikrab dulu satu-satu ya. Ya udah, wow aja, nggak perlu i'rab semuanya. Wow aja, mau masuk kemana beda konteks, masuk ke ataf beda konteks. Terus kalau udah masuk ke ataf kita harus putuskan itu mughayar, apa itu ikhtiyar, apa itu mughayar, atau masuk ke ranah mutlak jama' atau taksim, sampai ke situ. Oh, kok dia masuk ke istiqnaf? Istiqnaf apa? Istiqnaf masuk ke istiqnaf fi'il, masuknya nanti fi'il yang di depannya ke ranah hali ataupun mudhari'i. Sampai ke situ, kok nggak akan tahu kejadian. Ya, apapun khobar itu, Bang Daman, bukan itu poinnya saya yang mau diapakan. Bukan itu. Apapun khobar itu, jangan sampai dia menyelisih Al-Quran. Dan tadi yang datang, dia mengatakan bahwa zunubul muslimin yadu'uha alal Yahudi wan Nasoro. Anda tadi, izin Bang Daman, Anda tadi mengatakan iya. Lalu satu, yang kedua, Anda tadi mengatakan bahwa itu penggambaran dilipat gandakan secara balaghah begitu. Tetapi khobar yang demikian Anda tetap iakan begitu. Maka itu bertentangan. Kok bertentangan? Kan aku mau bilang esensi seberat apa ya, hukumnya. Al-Quran bilang tidak.
la haula wala quwata illa billah ini kapan saya didengarkannya kalau Anda ngomong juga? Soal didengarkan, Anda gini, fakta dunia aja Anda tolak. Kayak contoh gini, saya ngomong nih. Gini Bang Daman, saya ngomong, Abang ngomong, saya mau dengarkan Abang nggak dapet gara-gara saya lagi ngomong. Jadi kapan saya bisa memahami Abang juga gitu? Kan itu makna balaghah itu, walaupun itu mustahil dan bertolak belakang dengan kejadian, tapi itu balaghah. Balaghah itu bisa bertolak dengan kejadian. Contoh saya ngomong ke Anda. Contoh nah, saya berarti ngomong bukan ke Anda. demikian. Maka tadi poinnya, kembali ke poinnya. Jadi gini, Bang. Ketika ada khobar di luar daripada Al-Qur'an, dalam tanda kutip dia kabarnya bukan itu. Paham nggak? Dari segi itu waw istinaf ya da'uha, di situ ada penggambaran daripada mudaraahnya, kembalinya hadamir kemana, ada waw istinaf di situ. Itu apa yang Anda pahami dari situ? Itu pertanyaan saya. Kalau Anda udah bisa jawab itu kelar, dapat. Subhanallah. Anda tadi yang membenarkan hadis itu dan Anda menyampaikan iya demikian bahwa nanti akan dilipat gandakan azabnya orang-orang Yahudi dan Nasrani. Udahlah, nggak ngerti, capek. Kayak gini, ini mustahil. Poin saya gini, Bang. Poin saya tadi jelas, statement saya adalah apabila ada khobar di lain daripada Al-Qur'an dan dia bertentangan dengan Al-Qur'an itu. Bukan khobar lain masalahnya. Kapan nih selesainya coba? Kalau ini saya bukan khobar lain masalahnya. Enggak, saya ngomong Anda ngomong, saya kapan dengerin? Korelasi yang Anda sebutkan masuk ke ayat. Masalahnya ayat ngomong ini, yang hadis ngomong ngono, nggak masuk. Paham? Anda gimana saya mau memahami Anda? Saya ngomong, Abang ngomong, kapan saya mau memahami Abang gitu? Kapan saya mau memahami Abang? Aku ngomong, Abang ngomong, kapan saya mau memahami Abang gitu? Dia gini paling kurang jawabnya. Mekanisme Al-Quran oke, turunnya di Arab dengan kesesuaian bahasa Arab. Nah, kayak contoh apa? Disebutkan huruf syarat iza, in, lau dengan kata man, itu menunjukkan apa? Ada taukidah, ada kasmi, banyak apa namanya itu, ada banyak. Artinya apa? Ada syarti. Terima kasih hafalannya, Bang. Terima kasih hafalannya dan pemahamannya. Saya nggak ke situ, Bang. Terima kasih hafalannya dan pemahamannya. Terima kasih. Ya, di wayadauha masalahnya ada fi'il mudhari dan ada waw. Putuskan dulu waw ini ke ataf. Anda pahami dulu lah di situ. Enggak, tadi kan Abang saya terpicu ini ngomong gara-gara Abang sudah meletakkan hukum pada ayat itu, pada dalil itu. Abang bilang bahwa ya demikian gitu. Makanya saya ngomong di sini. Kalau Abang nggak ngomong itu, saya nggak ngomong di sini, gitu loh. Tadi ada orang bertanya tentang dalil tersebut. Anda duluan tadi yang mengkodi hukum tersebut, dalil tersebut. Makanya saya ngomong, ayat Al-Qur'annya nggak demikian loh, Bang Daman. Bahwa masalahnya nggak kena ke situ ayatnya. Bentar dulu, Daman Huri. Woi, Daman, sabar dulu. Belum selesai saya. Kapan Anda memahami saya ngomong? Kapan? Iya. Jangan gitu. Selesaiin dulu host satu-satu, nanti gantian host. Iya. Jadi tadi ketika ada orang datang, Anda menjawab lalu menetapkan pada dalil tersebut. Lalu saya hadir bahwa Al-Qur'an tidak mengatakan demikian, wala taziru waziratu wizra ukhra laha makasabat wa alaiha maktasabat. Lalu saya pada pusat apa dasar saya ngomong begitu? Bahwa saya meragukan apabila ada khobar di luar daripada Al-Qur'an menganulir apa yang ada di dalam Al-Qur'an. Maka apa yang harus dilakukan? Pertama, yang kayak gini saya harus dengarkan. Sebentar dulu, Daman. Sebentar dulu. Astagfirullahaladzim. Sebentar sedikit lagi, ini tadi mau kelar. Anda Maka apa yang harus kita lakukan? Kita kaji ulang dulu hadis tersebut, kita kaji ulang dulu khobar tersebut. Apakah benar? Jangan sampai, kalaupun seandainya nanti kita kaji ulang dan ternyata matanya tetap bertentangan dengan bentuk apa yang di dalam Al-Qur'an, maka kita harus fair, kita tolak atau tidak. Kalau Abang tidak menerima, berarti saya di sini kita berlepas diri. Apakah Anda bisa menerima ada qaul di luar daripada Al-Qur'an dan itu menyelisih Al-Qur'an? Itu pertanyaan saya. Terima atau tidak? Tentu saja tidak akan terima. Tentu saja tidak akan terima. Atau kalau mungkin Anda terima, silahkan begitu. Nah, sekarang kita kaji hadis tersebut. Bagaimana Anda sehingga menentukan bahwa hadis tersebut bahwa Yahudi dan Nasrani itu menerima dosa-dosa orang-orang beriman, gitu, Bang Dahman. Silahkan. Kejadiannya nggak itu. Gimana saya mau jawab kejadian nggak itu? Anda tadi pada kesimpulan itu bagaimana Anda menyimpulkan gitu, Bang Dahman? Ya udah, kalau semua diartikan dengan literlek, nih, kalau semua diartikan dengan terlek, tahu nggak? Orang yang azan selama 1 minggu daripada waktunya, hadis Nabi yang sifatnya fadailul amal,
Itu diampunkan dosanya yang terdahulu dan yang akan datang. Dia harus sholat nggak? Nggak usah, azan doang. Ya nggak? Karena bunyi daripada dalil gitu. Bunyi daripada dalil, orang yang azan selama 1 minggu Bang daripada... dalil tadi dulu. Anda pada kesimpulan dalil tadi, dosa Anda tambahkan dalil yang lain gitu. Fadail amal dia nggak paham. Fadail amal dia nggak paham. Nanti kutanya tentang wow itu apa, itu juga nggak paham. Itu gimana? Itu gimana saya mengkonfirmasi yang Anda bilang dengan Anda cuma paham segitu. Yang jadi masalah, Al-Quran turunnya di Arab, itu yang jadi masalah. Enggak, Anda tadi pengambilan dalil Jawa saya kalah. Aduh, piye iki? Waduh. Sebentar. Waduh. Kita sudah mau masuk ke istinbat hukum ya. Iya. Waduh. Masuk ke istinbat hukum. Silakan Prof. Maka saya nyimak aja ya, tapi saya mau buat usulan. Pasti Pak Darman. Ini dulu nih. Ini Om Cecep ini beragama apa ini? Familiar dengan metode penafsiran. Takutnya gini maksud saya. Pak Andin itu tidak menggunakan metode seperti yang dipahami Pak Daman. Seperti yang kita ketahui, misal ya, dalam metode penafsiran Al-Quran itu yang paling masyhur ada 4 metode. Dari mulai tahlili atau analitik, kemudian ijmal, global atau pragmatis, terus muqarrin, terus maudu. Nah, kalau masing-masing baik Pak Daman atau Pak Andin itu menguasai dari 4 metode tersebut, ya tentu melalui pendekatan gramatika bahasa Arab ya, maka kita sepakati mau pakai apa metodenya, biar sumber-sumber yang dibawa sama Pak Andin atau Pak Daman itu ada koheren gitu dengan yang dipahami Pak Andin pun sebaliknya gitu loh. Sepakat nggak? Biar tidak berdebat karena berbeda sumber metode gitu. Jadi gini, Pak Andin kan subjektif, artinya dia memberikan pendapat tanpa landasan rumus apa yang dia pakai, paham nggak? Nah itu. Sehingga dia ngambil. Saya akan nganggu Bang Andin kalau ada landasan rumus. Ini gini Bang, cara memahaminya. Oh fine. Oh ternyata selama ini saya kurang di ilmu ini. Kan gitu. Tapi kalau saya dari tadi bilang ini wow, di depan wow itu ada fiil, maka wow yang di depan fiil tidak boleh ataf. Ada satu syarat masuk ataf, itu pun masuk ranah syazi. Oke, paling tidak itu akan masuk ke istinaf. Istinaf itu apa? Korelasi dengan yang baru, yang di belakang. Nggak bisa tidak pada fiil. Sampai ke situ. Tujuannya apa? Untuk menentukan ini korelasi nggak dengan pembahasan di belakang. Kalau kita nggak tahu itu istinaf, bagaimana kita tahu ini korelasi dan tidak? Yang saya sampaikan ke Anda metode, bukan penjabaran saya. Ada juga boleh bilang penjabaran Anda, tapi tunjukkan metode apa. Bukan metode pahami aku, bukan. Tapi secara metode logawi bahasa Arab, pertama ada fi'il. Kalau ada waw di belakang fi'il, paling kurang waw itu tidak boleh ibtidak. Karena apa? Ibtidak wajib isim di depan waw. Oke, ini fi'il. Paling kurang dia itu jadi istinaf. Syarat daripada istinaf itu bukan pembahasan baru, tapi korelasi dengan pembahasan di belakang. Menunjukkan apa? Pembahasan di belakang dengan pembahasan setelah diistinafkan nyambung. Apa yang saya sodorkan kepada Anda? Metode. Penjabaran dengan metode ya seperti ini. Anda menjabarkan sesuatu dengan pemahaman Anda. Boleh, saya akan dengarkan metode apa. Itu aja. Saya nggak tanya metode, izin Bang Cecep ya. Tadi pada puncak kesimpulan Bang Daman bahwa memang benar zunubul muslimin yadauha alal yahudi wan nasara. Demikian atau bukan Bang Daman? Kesimpulan Abang tadi. Iya dauha. Sekarang nanti ini lebih panjang lagi. Nanti akan masuk ke itu dulu. Benar nggak demikian gitu? Bahwa dosa-dosa orang-orang muslimin pada konteks hadis tersebut Anda memahami bahwa nanti walaupun nanti Anda bilang bagaimana nanti kita nggak tahu, sama-sama nggak tahu. Iya, itu kita sama-sama tahu Bang. Allah yang tahu semuanya. Kita nggak tahu apa yang terjadi ke depannya. Bisa diampuni, bisa diazab, bisa. Benar. Tapi Anda tadi mengatakan bahwa dosa-dosa orang mukminin pada konteks dalil tersebut Anda mengatakan bahwa ditimpahkan kepada Yahudi dan Nasrani. Benar demikian atau tidak Bang Daman? Benar, tapi saya mau bilang bahwa itu bisa jadi bukan kejadian sebenarnya. Karena ada 3 qil, ada qal, ada daripada masyhurat para ulama.
ada killnya, ada kalnya gitu. Sekarang pertanyaan saya, kill kal tahu nggak apa? Maka iya saya Lagi kan? Aduh iya Ya saya kan, bodoh. iya, makanya. Ya gini. Enggak gini, makanya udah terima kasih atas kecerdasannya. Kembali saya Gimana gua mau debat tuh gini? Kayak ibaratnya tuh tadi mengatakan tunggu abang putus-putus suaranya. Kayak ibarat udah dengar dulu. Ada sebuah ruang kubus ya. Aduh. Saya ngomong dengan Anda. Kenapa keputusan Anda Bang Daman mengatakan ruang kubus itu 58 meter? Saya jawab. Dulu guru saya mengajarkan sesuai panjang kali lebar kali tinggi untuk meneliti dalil kubus, maka 58 meter. Anda enggak. Itu kayak mana tuh bisa bertabrakan? Pokoknya enggak ada. Nenek saya bilang itu 27 meter. Masa saya harus dengar Anda? Saya jabarkan sesuai rumusnya, sesuai panjang yang sekian, tingginya yang sekian, lebar yang sekian, 58 meter. Yang Anda bawa enggak. Secara nenek saya bilang itu 27 meter, Anda nggak bisa bantah. Yang mana yang harus dengarkan ini? Oke, kembali ya. Jadi ketika tadi khobar selain daripada Al-Quran, jelas maknanya bertentangan dengan Al-Quran, maka yang harus dilakukan adalah dikaji ulang. Jangan sampai maknanya itu bertentangan dengan Al-Quran. Kalau dia nanti bertentangan dengan Al-Quran, maka siapapun yang bilang, mohon maaf, saya tidak akan bisa terima begitu. Jelas Al-Quran mengatakan, wala taziru waziratu wizra ukhra, laha makasabat wa alaiha maktasabat. Lalu tiba-tiba ada bilang, dosa orang muslimin ditimpakan kepada Yahudi dan Nasrani. Saya kira perlu dikaji ulang lagi pemahaman khobar tersebut. Gitu. Jangan sampai konklusinya demikian. Itu poinnya Bang Daman. Apakah Anda menerima dengan demikian atau tidak? Itu poinnya. Bang Daman bisa sedikit ini. Kok mirip-mirip tadi si Edis masuk ke room saya yang dibahas. Hadis itu yang dibahas. Kayaknya mirip-mirip. Karena orangnya kemari tadi tanya, Bang Daman kesimpulannya demikian gitu, Prof Suret gitu. Segerombolan kayaknya sih. Dan ngotot sih. Mungkin saya oten juga. Enggak. Cecep konfirmasi ya, saya oten. Pak Prof. Enggak begitu. Belum pada ini aja masing-masing belum intonasi yang disampaikan Pak Andin terdengar asing sama Pak Daman pun sebaliknya. Jangan memprovokasi itu Pak Prof. Ini semuanya saudara kita. Silakan lanjut. Ya, jangan sampai gara-gara pandangan berbeda terus curiga oten sih. Itu kalau sama Bang Daman ini kan kita sudah sering tahu dan sering open cam. Jadi kita udah paham lah dengan kawan-kawan yang lain juga. Gitu. Dan yang di bawah itu kok sama, makanya saya kan kok sama, kok itu yang dipersoalkan. Kalau saya orang kenalannya di salah satu pihak aja Om, punten Prof ya. Kenalan juga sama yang lain biar tahu Om Prof. Tahu lah, soalnya kan silakan lanjut. Kalau memang oten nggak apa-apa, gitu loh maksudku. Karena kalau tadi kan Edis, jadi dosakah kok ditimpakan sama kan dia yang bawa nih hadis tuh ya kan? Jadi, kenapa pilih-pilih Om? Dengan oten mana nggak oten Om? Ya kan semua ciptaannya tuh sama, manusia itu ciptaannya semua Om. Mungkin dosa saya itu kan mau diminta sama orang itu ditimpakan, dipaksakan hadis itu sesuai misal. Ya memang terus terang saya belum pernah baca hadis itu saya bilang kan. Tapi dia ngotot, oh hadis itu benar. Ya nggak apa-apa kalau benar, dosa kami ditimpakan sama kamu kan. Ya nggak apa-apa gitu. Wah. Ya kan gitu kan gitu kan. Jadi di situ memaksakan kalau dosa-dosa orang mukmin itu nanti di hari kiamat itu akan ditimpakan Yahudi dan Nasrani kan gitu. Ini bener ini. Ya iya nggak apa-apa bener kan gitu. Saya bilang begitu. Nah, cocok kan gitu. Masa dosa orang lain ditimpakan pada orang lain Om? Itu dia yang minta. Dan kita meyakini itu adalah benar gitu. Kan dia yang minta ini hadis ini bener ini. Ya udah dibenarkan aja. Kan gitu kan yang maksa tadi si Edis maksa saya gitu untuk membenarkan hadis itu. Di sini nggak ada Edis Om, nggak ada. Ya enggak maksudnya ngapain makanya saya bahas orang lain kok ngotot kan gitu kan.
Padahal itu kan hadis. Ya, kita pun juga saya belum tahu itu hadis itu kedudukannya bagaimana, apakah sahih, apakah apa, ataukah sekedar fadilah amal kan gitu kan. Kalau fadilah amal kan umpamanya dia hadis-hadis lemah untuk supaya orang beramal semakin apa namanya rajin, masih kita pakai karena fungsinya itu untuk membangkitkan orang kuat beramal begitu. Nah, kalau Edis tadi dia semangat untuk menerima dosanya orang Bang Suret, katanya ya udah nggak apa-apa. Oh, berarti Om ini cerita dah. Curhat ya, Om. Ya, boleh jadi.